Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Zulfian Alfafa di podcast HMPS KPI. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial ini ya. Iya. Bisa diperkenalkan, Mas? Oke, perkenalkan saya Imam Mustaqim. Tentunya teman-teman dari Prokes TV sudah kenal saya karena Iya. saya host di Prokes TV di periode yang lalu. Itu Ini aja sih. senior saya ini. Dulu dia mau wawancarai saya, sekarang saya mau mewawancarai beliau kan. Subhanallah ya. Sebenarnya di sini kan bukan antara wawancara dan mewawancarai, tapi di sini kita sharing bersama. Sharing gitu. aja ya, Iya. wawancara mah jurnalistik ya. Kita broadcasting Ya. talk show ya. Ya, benar sekali. Keren banget talk show ya. Oke, kedatangan Bapak atau Mas Imam ini datang ke sini bukan tiba-tiba datang gitu, enggak. Ada yang harus disampaikan, Mas ya. Ada yang harus disampaikan tuh. Apa tuh ya kan? Iya. Ini kita lagi ngebahas masalah kepercayaan diri atau bahasa singkatnya tuh PD. Iya, Mas ya. Dari Mas sendiri, percaya diri atau PD itu menurut Mas tuh gimana itu? Sebelum itu ya mungkin saya lebih ke ngucapin terima kasih telah diundang kepada HMPS KPI untuk kembali lagi di berjumpa teman-teman di Prokes TV ya. Saya lanjutkan tentang PD atau percaya diri ya. PD. PD atau percaya diri itu menurut saya ini ya. Menurut saya itu adalah merupakan salah satu bentuk rasa dari seseorang yang dia itu merasa bahwa dia itu mampu dengan kemampuannya. Karena kita lihat semua orang itu pasti mempunyai kemampuan sendiri-sendiri ya. Seperti Mas Alfa pasti mempunyai kemampuan sendiri. Sip. Namun jarang sekali seorang yang mau menampilkan kemampuannya gitu. Oke. Nah, percaya diri itu sangat penting di situ gitu. Penting ya, Mas ya? Ya. Penting banget. Situ tuh, percaya diri itu bagi Anda itu harus pede. Jadi tapi jangan kepedean ya. Beda pede sama kepedean. Kepedean itu lebih ke negatif. Tapi kalau pede insya Allah positif ya, Mas ya. Ya. Jadi antara pede dan kepedean ya. Pede itu boleh, tapi kepedean nggak boleh gitu. Oke, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, Mas ya. Keren. Bisa digarisbawahi kalau pede itu, kalau menurut saya ya, pede itu menampilkan apa adanya, apa yang kita punya. Kalau kepedean kita mencari-cari untuk dilihat orang Oke, gitu. jadi kayak kelihatan malah sok, Mas ya. Nah, benar sekali. Iya, nanti sok. Kalau orang sok sama orang nggak sok kan ketahuan tuh ya. Iya, Emang bener-bener emang ngasih tahu gitu. Sebenarnya lebih ke bagaimana pembuktian sih. Dia mempunyai itu, dia cerita sharing-sharing ke teman, dia bisa itu, tapi kalau nggak ada aksi di zaman sekarang, nggak ada artinya gitu. Iya, repot juga tuh, ngomong doang giliran dibuktiin plong-plong. Wah, Nah, benar sekali. ribet sih. Nah, pede tuh ya. Apa yang memengaruhi seseorang bisa menjadi orang yang pede itu gimana? Kalau ini lebih ke cerita pengalaman saja ya. Pengalaman pribadi aja. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini ya. Jadi kalau saya menerangkan seolah-olah saya bukan dosen gitu loh. Jadi kita saling sharing pengalaman saja ya. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi diri saya untuk menjadi percaya diri seperti ini ya. Yang pertama karena faktor benturan. Jadi kita dibenturkan oleh suatu permasalahan gitu loh. Itu salah satunya yang membuat saya menambah kepercayaan diri. Termasuk ya kalau misal saya di dalam suatu majelis atau dalam suatu tongkrongan gitu ya, itu kita dibenturkan oleh suatu tempat di mana kita harus percaya diri gitu. Misal saya sering main sama Mas Alfa nih, terus Mas Alfa udah deket banget sama saya, tiba-tiba Mas Alfa disuruh ke teman-teman yang lain gitu ya, maksudnya gabung ke teman-teman yang lain, padahal Mas Alfa cuma bisa deket sama saya. Nah, itu salah satu benturan itu. Kalau menurut saya yang menjadi salah satu pemicu untuk munculnya rasa kepercayaan diri gitu. Motivasinya adalah benturan ya. The power of kepepet, bahasanya tuh the power of kepepet. Iya. Jadi selain benturan itu ada lagi yang namanya pengalaman lah. Jadi semakin banyak pengalamannya, tentu kita bisa sharing semaksimal mungkin. Kadang banyak orang yang memang mempunyai banyak pengalaman tapi dia cukup diam. Tapi kemungkinan orang yang berpengalaman dan dia tahu
situasinya dia pasti akan menceritakannya gitu. Iya, sharing-sharing memang kayak Iya. kayak sekarang nih kan. Iya, ya. iya. Sharing-sharing jadi apa pengalaman itu nggak dipendam sendiri gitu. Jadi ada manfaatnya nih buat yang lain, buat adik-adik itu kan, misalkan kita udah kakak tingkat nih, nanti adik-adik kelas kita kasih tahu, nah gitu bener pengalaman sekali. kita waktu di UIN apaan sih gitu kan. Nah, Jadi kalau menurut saya sih percaya diri itu penting, tapi ya jangan kepedean gitu aja oke, ya. jangan kepedean, percaya diri penting, kepedean jangan. Iya, karena percaya diri itu tidak datang dengan mudah saja. Percaya diri itu tidak datang melalui berbagai macam, tapi percaya diri itu datang dari kita sendiri. Iya, Gitu. dari kita sendiri nih. Kita mau pede ya kita Ya. mulai dari diri kita sendiri nih. Jangan nunggu orang nih, wah yang ono belum pede, nanti gua aja deh gitu. Sampai kapan Nah, mau sampai duluan dia? termasuk saya ada yang namanya percaya diri itu yang dibenturkan oleh salah satu faktor yang namanya keluarga, itu sangat penting. Jadi misal nih, ya saya ya, ini pengalaman saya aja ya. Saya dibenturkan oleh orang tua yang terlalu keras. Oke. Sementara saya selalu mengikuti apa perintah orang tua. Nah, saat kita keluar nanti, kita udah menjadi mahasiswa atau katakanlah kita sudah SMA, nantinya kita juga hanya akan ikut-ikut aja apa yang diperintahkan oleh guru dan dosen gitu. Jadi faktor keluarga itu juga bagaimana kita bisa mengelolanya. Akhirnya kita dibenturkan oleh beberapa faktor yang membuat kita percaya diri dan mengembangkan diri untuk menunjukkan kepada orang-orang kemampuan kita yang kita miliki gitu. Oke, ya begitu. Jadi kita mempunyai latar belakang yang berbeda memang. Jadi bagaimana kita menyikapinya itu gitu. Soalnya kenapa nih superhero sama lawannya superhero nih kejadiannya hampir sama. Iya. Kayak Joker, yatim piatu, Batman yatim piatu. Kok bisa ada orang yang jahat sama orang baik? Nah itu kita kelola seperti Mas Imam gitu loh. Bisa mengelola. Jadi hasilnya pun positif Mas ya. Iya. Iya, gitu. Ingat-ingat yang di rumah, yang nonton. Ingat. Ya, Termasuk kelola. kalau bicara keluarga ya, ini kan orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang dilahirkan yatim piatu seperti yang tadi Mas Alfa bilang ya. Tapi ada yang kemudian orang tua yang terlalu membiarkan anaknya. Jadi anak mau pulang malam, anak mau kemana, anak mau keluar, itu terlalu dibiarkan. Itu juga timbal baliknya juga terlalu nggak baik juga. Jadinya seolah-olah dia tidak diperhatikan di dalam keluarganya, akhirnya dia mencari perhatian di orang lain gitu. Jadi semua orang itu mempunyai tingkat keadaan yang beda-beda, tapi bagaimana kita mengelolanya tersebut. Itu dia. Oh, jadi orang tua juga susah, terlalu nekan salah, terlalu dibilangin salah tuh. Jadi harus balance tuh. Jadi nggak ngerasa ditekan dan juga nggak ngerasa dibiarin gitu. Nah itu dia. Terus ada lagi nih, pasti percaya diri itu kan ada manfaatnya tuh kan. Bisa lah disepil manfaatnya tuh, kepercayaan diri itu apaan sih? Manfaat yang ada dalam hidup saya termasuk. Kalau saya lebih ke personal branding ya. Kalau lebih ke bagaimana kita membranding diri kita sendiri, itu manfaatnya sangat banyak sekali. Termasuk kita yang dulunya tidak dikenal orang, misalnya seperti Mas Alfa yang dulu belum kenal saya. Akhirnya saya undang ke Mas Alfa PD, percaya diri dalam memaparkan filmnya di podcast yang dulu. Akhirnya saya kenal dengan Mas Alfa. Itulah salah satu manfaatnya. Kita dapat dikenal orang. Banyak relasi. Ya. Nah, yang manfaat yang kedua dalam saya tentunya interaksi sosial saya. Jadi saya semakin banyak orang yang kenal dengan saya, tentu semakin banyak relasi-relasi yang masuk, banyak sharing-sharing orang-orang yang masuk, termasuk orang-orang hebat yang kemudian sharing kepada saya. Akhirnya saya tahu ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru gitu sih. Iya benar tuh. Jadi kalau nyari teman tuh orang percaya diri tuh insya Allah mudah gitu. Ilmunya juga gampang dapat itu dari orang-orang tuh cerita kan. Iya. Wah. Jadi pengalaman yang udah dilaluin sama
si yang ngomong tuh, yang ceritain berbagi pengalaman tuh bisa terdengar seperti saya ini. Ini dua-duanya pede Mas ya. Iya. Dua-duanya pede, jadinya dapat Kalau ilmu juga. sebenarnya kalau percaya diri itu gimana ya, manfaatnya sangat luas sekali. Cuma kalau kita bicara manfaat, tentu kebanyakan orang yang kemudian aku tak pede lah gitu, bahasa Jawanya gitulah. Oke. Akhirnya pede itu jangan digunakan sebesar-besarnya, maksudnya jangan sampai kita itu menunjukkan kita ya yang nggak kita punya gitu loh. Jadi pede itu ada batasannya sendiri-sendiri. Kalau dalam psikologi itu kita bisa mengintervensi teman lawan kita Lawan itu bicara. dengan kepercayaan diri kita gitu. Jadi saat orang itu bicara, kita bisa lihat dia itu antara pede atau kepedean gitu. Nah, itu dia. Dia antara bisa atau sok bisa. Itu termasuk yang saya hati-hati sampai saat ini itu, kalau apalagi bicara dengan orang-orang psikologi atau orang dosen-dosen psikologi. Itu jangan sampai saya keluar kata-kata yang kemudian wacana saya itu diserap oleh mereka menjadi wah, dia terlalu terpede. Dia terlalu pedean ya. gitu. Jadi hati-hati sama anak psikolog ya. Hati-hati. Muka ente bisa dibaca. Ente bohong ketahuan. Jangan macem-macem ente. Itu tadi Mas ya, Iya, paparan-paparan mungkin kepercayaan diri ini ya kan. Nah, jadi kesimpulan dari pemateri kita tadi ya kan. Mas, ya, kesimpulan menyampaikan, lebih ke ya kan. kita sharing-sharing Ya, aja kita gitu lah. sharing-sharing aja yang saya dapat lah ya. Iya. Yang saya dapat tuh kepercayaan diri tuh semua orang tuh perlu. Mau ngapain aja perlu, yakin saya. Perlu banget. Jadi orang-orang yang kurang pede atau nggak pede, kita tingkatin lah. Kita tingkatin sedikit gak apa-apa. Yang penting pede Mas ya, jangan Iya. kepedean. Yang berlebihan tuh nggak baik. Jadi Cukup Mas ya, cukup kita menunjukkan kemampuan kita kita. menunjukkan kemampuan kita, jangan banyak ngomongnya Mas ya. Iya. Sip. Oke, itu aja mungkin Mas ya. Mungkin Ada yang mau disampaikan Mas? mungkin saya sampaikan sedikit lagi ya. Ya bukan sedikit ya. Nah, iya. Kita sebagai mahasiswa tentu ya, yang katanya kita adalah apa, agen of change gitu ya. Kita perlu memiliki salah satu kepedean itu. Ya, agen of change itu sangat menggebu-gebu termasuk saat ini, yaitu saat kita sudah menjadi UIN, agen of change itu sangat diperlukan sekali. Perlu sekali. Iya. Jadi agen of change itu kuncinya ya satu. Kita pede dan kita berilmu, itu cukup kita sudah menjadi agen of change gitu. Dan ada satu quotes yang sering saya baca di TikTok ya. Oke. Si cantik bukan milik si tampan, tapi si cantik milik si pemberani. Gitu. Saya nggak pernah main TikTok, jadi saya baru tahu itu kata-katanya ya. Keren banget Mas Imam. Si cantik itu bukan si milik. Si cantik bukan milik si tampan, tapi si cantik milik si pemberani. Iya benar tuh, Abis ini maju ya. Iya. Bos tak pegang, lihat aja nanti saya berani. Iya. Oke, itu aja kawan-kawan. Tadi quotesnya celup gitu ya. Pegangan buat kalian yang masih jomblo. Buat kalian masih jomblo, buat pegangan tuh. Ya mungkin itu aja Mas ya. Yeah. Terima kasih sudah datang, ya sudah menyempatkan waktunya di sini. Mohon maaf bila ada salah kata baik dari saya ataupun Mas Imam ya kan, karena kesalahan milik kita pribadi, kebenaran hanya dari Allah SWT. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI, Salam komunikasi.